Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kejar Tayang. Dan kali ini saya kedatangan dari seorang aktivis, Bung Amar. Apa kabar Bung Amar? Amin, semoga jadi aktivis. Alhamdulillah sehat. Sejauh ini Alhamdulillah. sehat. Yang nggak sehat kan pemerintah. Waduh. Iya kan, Gus? Maksudnya DPR ada yang sakit. Iya, ada yang sakit. Iya. Konstitusi diubah. Nggak. Ini kan lagi diselamatin kalimatnya. Nggak dibelokin lagi ya. Baru mulai nih, baru mulai. Ya, Bung Amar, jadi selamat datang di Kejar Tayang, di mana kita akan baca-baca berita dan kita mereaksi berita-beritanya. Wah, ini beritanya nggak dikasih tahu sebelumnya, nggak di Nggak briefing. pernah. Ya, memang begitu sistemnya. Gitu ya. Langsung, gitu aja. Oke, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Sakit hati tak diterima jadi anggota BEM, mahasiswa UNY sebar hoax pelecehan seksual. Jadi ada mahasiswa sakit hati, lalu dia sebar hoax tentang pelecehan seksual. Sebelumnya Bapak pernah baca berita ini? Sempat viral sih FYP, kita kan viral tuh. Sampai ada kawan-kawan di juga yang posting. Karena ini terkait juga dengan ada kasus. Waduh. Yang kurang lebih sama tentang pelecehan, cuman saya nggak bisa spill. Jadi itu langsung mencuat, mencuat, dan saya awalnya percaya karena kan settingannya tuh chat yang di screenshot, kemudian ada ancaman, kemudian pelaku katanya yang sudah stres jadi ngeluarin IP itu, awalnya kita percaya, tapi ternyata rupanya hoax. Ya gara-gara itu pelaku pelecehan kan langsung takut kan. Ya, jadi ya ada sisi baiknya ya. Iya, sisi baiknya tapi ada. Bagi teman-teman yang belum, jadi hoaxnya adalah ada sebuah chat screenshot yang isinya itu tentang pemaksaan melakukan pelecehan seksual. Si mahasiswa ini buatlah cerita di tweet bahwa ada oknum di mahasiswa, hampir seluruh orang Indonesia. Iya, hampir seluruh orang Indonesia ngejudge itu mahasiswa. Kamu ini, apalagi dia BEM ya. Iya, BEM. Kamu BEM kok begini macam, pokoknya datanya sebar, pokoknya mukanya di mana-mana. Iya, benar. Plot twistnya Rupanya itu hoax. Ih, keren banget. Ya. Itu harus dinobatin sih. Yang nyebarin ini, yang nyebarin berita itu. Apa? Sebagai duta hoax Indonesia. Waduh, 2023 ya. Ya harusnya dia artis sih kan, dia bisa memanipulasi emosi kita. Tapi setelah keluar dari penjara. Karena sekarang dia lagi di penjara. Ya, artinya pesannya apa Pak dari berita ini? Jangan melakukan pelecehan seksual. Ya, itu wajib. Ya, wajib ya. Wajib. Kita nggak boleh melakukan pelecehan seksual karena itu merampas hak orang. Betul. Ada serangan psikologi tentunya kalau kita melakukan pelecehan, dan itu akan berpengaruh kepada mental kawan-kawan yang menjadi korban. Apalagi sekarang ini kan lagi marak. Apa itu? Pelecehan. Iya nggak? Di seluruh kampus kayaknya. Nggak di kampus tertentu? Enggak di kampus tertentu. Kayaknya hampir seluruh kampus ya, karena kita dengar berita ada cuman ya itu. Lewat aja. Kemudian korban nggak mau ngaku. Kan Satgas PPKS kan ada di kampus. PPKS itu apa? Satgas pelecehan seksual gitu, kekerasan seksual. Pencegahan pelecehan kekerasan seksual. Jadi salah. Tinggal ngelapor aja gitu ya? Ya, cuman mereka itu nggak pasif. Korban itu harus aktif. Nah, kalau korban nggak aktif, pasif artinya dia nggak bisa ditindaklanjuti kasusnya. Ini menjadi tumpang tindih jatuhnya. Betul. Jadi korban-korban yang sudah berusaha untuk speak up, ataupun korban-korban yang speak up-nya lewat teman, nggak berani ngomong langsung, itu bakal jadi terpotong. Jadi nggak bisa ditindaklanjuti oleh PPKS. Padahal yang perlu kita sorotin tentang hoaxnya ya. Kan tadi yang kedua adalah jangan jatuhkan nama orang kalau Anda nggak suka. Wah, itu parah itu. Apalagi sekarang nih media sosial parah sekali. Siapa yang duluan sebar berita itu yang kita percaya. Ya kan? Betul. Kalau yang sudah viral belakangan ini jangan mudah percaya. Oh ya benar. Siapa tahu sedang simulasi. Kakak simulasi. Oke, kita masuk ke berita kedua teman-teman ya. Ini ada ricu-ricu nih Pak. Waduh. Ini beritanya seperti apa? Pemilihan presiden mahasiswa Universitas Riau ricu, 1 orang diamankan. Tuh gimana nih tentang kasus ricu-ricu di kampus lain nih misalnya. Tapi kan kita berbicara konteks umum. Sering nggak sih terjadi kericuhan saat pemilihan BEM? Apakah itu hal lumrah di mahasiswa atau? Jadi kalau proses pemilihan itu pasti kan ada kelompok-kelompok yang mendukung. Tentu kelompok ini sudah mempersiapkan segala dalam tanda kutip amunisi untuk menaikkan calon. Ya dalam proses itu kan pasti dalam tanda kutip juga berdarah-darah, perjuangan kesana kemari, konsolidasi. Pas pada akhirnya ternyata nggak menang, pasti
nyari kesalahan kecil untuk menjadi alasan mereka tidak terima dengan kekalahan itu, padahal sebenarnya sudah kalah. Jadi itu akan menjadi pemicu. Jadi proses perjuangan yang ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan, dan pada akhirnya pasti akan ricu. Dan itu menurut saya di mahasiswa dinamika. Ya, tapi kalau sampai kekerasan kemudian pukul-memukul itu tidak perbolehkan, karena ya namanya mukul-memukul kan nggak boleh. Kecuali drum. Ya, drum boleh dipukul. Marching band kan boleh mukul-mukul. Drum, betul. Pukul-pukul. Banyak tuh pukulannya, Pak. Satu tak gitu ya? Ada 1-2 tak. Pramuka juga boleh. Pramuka mukul-mukul. Ya. Di klub juga. Boleh. Mukul lonceng. Ya, lonceng. Kalau misalnya makan, bangun, kita pukul lonceng. Jurit malam ada juga tuh. Jurit malam, ya. Biarkan gelap. Jadi mungkin untuk mengingatkan kelompok-kelompok yang pindah dari pos ke pos kan, teng, mukul-mukul apa gitu. Ya, betul. Nggak ada mukul-mukul mahasiswa, ada nggak sih? Kebiasaan mukul-mukul. Nggak ada ya? Ada sih. Oh ada? Ada pemukulan-pemukulan? Ada pemukulan mahasiswa. Kadang kalau kita bercanda sama teman yang cewek kan kena mukul. Oh iya betul. Itu kan mukul mahasiswa. You saved me. Why? Monkey. Ada kecurangan, merasa ada kecurangan di pemilu. Ya wajar lah ya kalau orang membela sesuatu yang tidak lurus-lurus amat, ya pasti dia bersuara ya Pak ya. Dua kemungkinan. Kalau benar itu baik, kalau ternyata nggak benar, artinya dia mencari kebenaran. Dia dibenar-benarkan. Oke, kita masuk ke berita terakhir. Kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI, Universitas Bumi Tarakan diwakili oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Jadi ini ada lomba debat ini. Tanggapan Bapak, mahasiswa perlu nggak sih lomba debat? Oh perlu. Mahasiswa itu kan adalah tempat untuk mengasah pola pikir, mengasah pola bicara, yang tentunya kalau tidak dibiasakan pasti akan tumpul. Lomba debat itu kan salah satu wadah untuk kita mengasah itu sebagai bentuk upgrade diri. Maka dari itu mahasiswa harus selalu ikut lomba, bukan hanya lomba debat, tapi debat juga salah satu usaha untuk mencapai itu. Lomba Mobile Legends kalau mahasiswa ikut gimana tuh? Mengasah juga nggak keterampilan? Tren Mobile Legends sekarang kan pesat Bang, karena teknologi dan kemudian digandrungi oleh generasi Z seperti saya. Abang generasi Z atau? Nggak, saya tahun berapa ya? Milenial maksudnya. Milenial. Kalau sebutan hurufnya malah X, Y. Sebutan Y. Sebelumnya kan X. Nggak tahu siapa penemu nama-nama ini ya. Maksudnya gitu kan diajarin segala sesuatu diawali dengan huruf A. Harusnya ada A, B, C dong gitu ya. Tapi kan setelah Z kan A, kok bahas kesini ya? Emang random aja. Oh jadi kembali lagi lomba debat juga tuh merupakan perlu lah diikuti oleh mahasiswa ya untuk mengasah lisannya, retorikannya, dan juga bisa jadi bahan untuk melawan orang tua di rumah. Oh, jangan, nggak boleh dong. Ngomong-ngomong ini kayaknya Bapak yang juara ya? Iya. Waduh, kebetulan sekali ya. Berita ini ternyata mengangkat nama Bapak. Disetting sih. Jadi Bapak menang dari lomba ini Pak? Ya itu juara 1, yang ekonomi itu juara 2. Jadi sistemnya tuh kan dia British Parliamenter. Itu satu tim 2 orang. Saya sama Dimas teman saya di Fakultas Hukum, dia sama juniornya atau enggak temannya di ekonomi. Jadi itu bertarung. Apa tema yang Bapak ingat? Ya karena waktu itu masih panas IKN sih. Jadi Bapak mendukung IKN? Saya waktu itu di posisi itu kontra. Apa? Kenapa Bapak kontra? Karena masih banyak sektor-sektor yang perlu kita bangun, bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur yang pindah ke sini ke sana. Kan masih ada pendidikan, kemudian sosial kita bagaimana. Jadi akhirnya Bapak berangkat nih? Tapi itu nggak berangkat Bang. Oh, nggak jadi berangkat? Karena COVID waktu itu kan. Oh, COVID. Jadi kita metodenya online. Seharusnya kalau berangkat tuh ke Bali. Kita ikut G20 waktu itu. Sayang banget karena COVID Bapak nggak jadi. Nggak jadi. Jadi di debat online. Buffering lah tuh. Enggak. Dibantu kok sama pihak rektorat. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Terima kasih Bung Amar sudah mau hadir, dan senang rasanya berdiskusi tentang mahasiswa ya Pak ya. Ada pesan-pesan untuk mahasiswa? Terhadap apapun yang kita lakukan,
Yakinkan hati, luruskan niat dan tujuan, diiringi usaha yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang hanif, lalu biarkan keyakinan yang diusahakan itu sampai. Oke, terima kasih Pak Muammar. Pak, tolong ada berita bonus Pak. Oh, apa tuh? Ini Pak. Duduk perkara heboh mahasiswa HMI Sulselbar ricuh jelang kongres di Pontianak. Itu sih banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.